pasangan yang lain banyak balihonya, Heeh. Amin sedikit balihonya. Masa sih? Yang bener loh. Iya. Potensi kecurangan itu sangat mungkin dilakukan. Aparatur negara mungkin bukan jalur komandonya, ada jalur undercovernya. Iya. Balikan saja dengan pola yang semula, gitu aja lah. Iya. Nggak usah rame-rame ribut. Balikan pola semula, sehingga bobot capres dan bobot cawapres bisa diukur publik. Yap. Kan kepentingannya itu saja gitu. Memang kita nomor 3, tapi sudah sangat berdekatan. 32%, 31, kita 29. Trennya naik. Tren naik. Survei IPO terakhir kita bahkan nomor 2. Kalau mau dapat dana yang banyak bukan ke Amin. Mereka juga udah tahu. Mas Asis juga tahu sama Angga. PKS itu simbol mungkin Islam modernisnya, NU Islam tradisionalnya. Itu kegembiraan kita juga dengan perubahan. Belum menang kita sudah happy, itu kan penting. Iya. Ya kan? Coba belum menang, suntuk kan nggak enak. Pak Al Mujamil Yusuf. Assalamualaikum, selamat datang Pak Mujamil. Selamat datang Pak Muzamil, terima kasih sudah hadir Pak. Ya, Pak Mujamil ini co-kapten Timnas Amin, sekaligus ya. juga senior Ya. dari PKS, Ya. gitu kan. Berarti kalau dilihat dari tugasnya sekarang sebagai co-captain, Yap. ini berarti seperti kayak penerbang ya Pak ya, co-captain. Berarti sedang Sebenarnya menerbangkan asosiasinya Bola ya, bola gitu. asosiasinya, bukan penerbang. Semacam kayak pengatur strategi atau gimana? Ya, Tapi kan kalau emang bola? ketuanya itu ketua Timnas Aminnya kan emang Penerbang. penerbang. Ya. Penerbang. 4.000 jam ya. Iya. Karena kalau ngomongin soal co-captain berarti kita ngomongin strategi. Nah, Ya. Ngomongin strategi pemilu nih Pak. Ya, ya. Apa Pilpres lah terutama ini. Nah, kita pengen tahu banyak tentang strategi-strategi ininya nih Pak. Ya. Soal pasangan Pak Anies dan Gus Muhaimin. Gus Muhaimin. Gus Muhaimin. Saya mulai pertanyaan dengan gini. Kita mulai Pak ya. Ya, ya. Soal ini kan sudah memulai masa kampanye ya Pak ya. Yep. Saya melihatnya apa ya bedanya pasangan Amin dengan pasangan yang lainnya Pak? Kok masyarakat perlu harus milih Amin, itu apa sih yang jadi pembedanya pasangan Amin dengan yang lain? Gitu? Gue jawab dulu. Gis. Apa tuh? Gampang jawabannya. Apa tuh? Pasangan yang lain banyak balihonya, Heeh. Amin sedikit balihonya. Masa sih? Yang bener loh. Iya. Nah itu mungkin bisa dijelasin juga sama Pak Mujamil tuh Pak. Ya, ya, ya. Silakan Pak. Kalau tentang baliho itu kan sudah dijawab oleh Pak Anies ya. Bahwa Capres 01 ini secara pendanaan paling sedikit. Karena ya Katanya pasangan duavo ya Pak. karena kita membawa arus perubahan dan positioning Pak Anies sendiri kan di hadapan Pak Jokowi jelas ya. Bukan seorang capres yang dikehendaki. Waduh. Untuk hadir sebagai calon. Masa sih Pak? Ya. Masa sih Pak nggak Walaupun dikehendaki tentu, Pak? Ya, tentu dihormati proses yang berlangsung sehingga beliau terdaftar sebagai calon. Itu berdampak, saya kira pengusaha-pengusaha juga khawatir untuk memberikan bantuan karena relasi pengusaha dengan kuasa ini kan juga kuat di Indonesia. Itu sebabnya soal baliho tadi, ya jelas lah ya. Iya. Kalau bicara Pembedanya apa tuh? pembeda ya, strategi ya, saya kira Pak Anies banyak bercerita tentang track record dia atau apa yang telah dilakukan di DKI sebagai bukti perjuangan dia untuk dia bawa di level nasional. Kedua, wacana Pak Anies untuk keadilan dan kesetaraan itu saya kira cukup kuat beliau sampaikan dalam wacana itu. Kekuatan dalam wacana dan subjektivitas kami ya, karena kami yang dukung di DKI, saya kira Pak Anies cukup berhasil di DKI dengan dukungan publik kalau tidak salah pada 78% kalau salah kepuasan publiknya. Saya kira itu modal besar. Ya, yang kedua adalah cawapres dengan pengalaman politik, DPR, MPR, menteri, memimpin partai dengan basis di Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena kalau kita bicara Pilpres kan kita bicara
Jawa. voters Jawa, Ya. 60% ya. Dukungan Gus Imin saya kira di situ. Nah, satu arus perubahan, wacana dan track record. Kedua basis dukungan Jateng Jatim ya. Tambah PKS ya, kita ada di Jabar, DKI dan Banten. Ya. Saya kira di situ ya kita punya harapan. Harapan lagi adalah beberapa survei di awal-awal itu silent majority cukup besar, 40%. Yep. Dan silent majority itu ketika kita dalami adalah orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu berani untuk menyatakan sikap politiknya di tengah indeks demokrasi kita yang Sedang turun. gitu ya. Di situ ya. Oleh karena itu kalau tanya strategi ke depan ya strategi memunculkan keberanian publik ya untuk bisa mereka berani secara gembira melakukan pilihan politik dan berani menyatakan sikapnya. Situasi inilah yang harus dibentuk di publik. Psikopolitik ini harus dibentuk. Oleh karena itu kami mengatakan kami sangat cenderung sangat mendorong kepada lahirnya situasi 22E UUD 45 pemilu liber jurdil ya. Karena hanya dengan di situ pasangan kami berharap kita bisa memperoleh kemenangan, yaitu keberanian rakyat untuk menyatakan sikapnya. Nah, salah satu yang udah gue lihat banget sih dari timnas Amin ini adalah soal keberanian itu bisa dilihat dari anak muda yang melalui acara Desak Anies ya Pak ya. Itu juga keren sih. Maksudnya secara buat di pemilu ini kayaknya baru gitu, kayaknya kan format baru gitu Pak ya. Ya, Desak Anies itu Pak Anies memang mengundang anak-anak muda Gen Z untuk menyatakan apapun kritik terhadap beliau. Dan ini juga jawaban Anies terhadap indeks demokrasi kita yang turun. Kenapa kok mengkritik pemerintah itu pakai negara Indonesia disebut dengan nama yang lain? Konoha. Satu lagi apa? Wakanda. Kenapa gitu? Kalau kritik itu sesuatu yang memang untuk kebaikan bangsa dan negara, ya kenapa tidak disampaikan? Dan pejabat publik itu memang untuk dikritisi. Saya kira acara Desak Anies itu untuk menunjukkan itu. Kita akan memperbaiki indeks demokrasi. Takut tukang bakso depan rumah katanya Pak. Padahal pengen dagang. Pak, tapi tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya soal logistik segala macam dan peran soal survei. Tapi nanti saya explore yang di belakang itu Pak. Saya kembali soal jargon perubahan. Jargon perubahan itu kan yang selalu didengungkan sama pasangan Amin. Change. Ya, itu. Dengan jargon perubahan itu atau tagline perubahan itu sudah cukup Pak untuk menarik massa atau menarik hati masyarakat. Ya, tentunya jargon perubahan itu akan lebih menarik kalau terjadi debat ya antara kandidat ya. Sehingga lebih terlihat penajaman apa yang dimaksud dengan gerakan perubahan itu. Tadi saya baru ngomong satu kan, gerakan perubahan itu dari sudut demokrasi, indeks demokrasi yang membuat kita itu sangat tertutup, takut orang takut. Kedua, buzzer. Buzzer politik ini juga fenomena internasional ya. Orang memproteksi elit dengan cara menggerakkan buzzer, sehingga orang-orang yang kritis itu takut dengan buzzer itu. Saya kira acara Pak Anies ini untuk menunjukkan, insya Allah kita tidak akan menggunakan yang begitu. Anda boleh buzzer, tapi buzzer itu dialog cerdas. Gitu. Anda dikritik, Anda lawan dengan juga data-data yang bisa membantah kritik, tetapi tidak menyerang personal. Tidak menyerang kepada personal. Kadang-kadang out of context juga lagi. Iya kan? Ya nggak enak menyebutnya kan, ada satu tokoh yang disebut tokoh buzzer Indonesia. Papua diserang ya. Ya. Serang soal evolusi dan lain-lain. Oke. Kita paham. Terus ada lagi sampai masuk hal-hal bab-bab agama,
terorisme punya agama, ya. Iya. Dan agamanya adalah Islam. Aduh. Itu kan Saya sih Apa sedih, Pak, isu-isu? sebagai muslim, Pak. ya isu-isu yang tidak perlu muncul. Iya. Yang bersangkutan merasa buzzer kelompok tertentu, pihak tertentu. Itu secara demokrasi. Ya secara hukum. Saya menyatakan di paripurna, orang-orang seperti ini tidak pernah diproses hukum. Padahal ungkapan-ungkapannya itu kalau ditinjau dari Pancasila, persatuan Indonesia paling terancam dengan serangan-serangan rasis, serangan-serangan Sara. kesukuan, SARA. Tapi nggak pernah. Kenapa Yang itu, kedua. Pak? Di statement saya di paripurna saya jelaskan. Karena mereka bagian dari Pak Jokowi. Buzzer itu merasa pernah bekerja untuk Pak Jokowi. Karena saya nyatakan di paripurna loh, statement saya resmi, Pak. Nah, yang ketiga kita bicara tadi demokrasi, hukum. Kita bicara ekonomi. Ya. Pak Anies banyak bicara ekonomi tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat. Ya. Satu kenapa IKN, nah ini kita bicara IKN. Kenapa IKN PKS dengan Pak Anies ada titik temu ya? Adalah bicara tentang itu. Bahwa yang kita perlukan adalah membuat pusat-pusat kemakmuran. Ya. Tidak hanya di satu titik Jawa, tapi menyebar. Tapi tidak memindahkan kepada satu titik saja di IKN. Yang 400 sekian triliun. Itu lebih baik kita menyebarkan ke berbagai 14 kota istilah kita. Dan simbol kesejahteraan yang disebutkan Pak Anies adalah tidak ada istilah kita wilayah terdepan atau terluar. Terluar itu kan sebenarnya wilayah pulau paling jauh dari ibu kota. Tidak ada terdepan terluar. Dalam konteks kesejahteraan dia 0 km dari ibu kota negara. Artinya apa? Hak mereka sama untuk listrik, untuk fasilitas kehidupan, untuk pendidikan, kesejahteraan. Istilah satu kemakmuran. Nah, saya kira poin yang disampaikan Pak Anies ini ya sejalan dengan kita. Kita juga di oposisi selama ini. Pak, tapi kan gini ya, approval rate-nya Pak Jokowi itu kan menurut survei di publik gitu kan, itu kan di atas 70% ya. Masih tinggi. Masih tinggi. Dengan jargon perubahan ini kan apakah nggak apa ya istilahnya kalau dalam bahasa politik itu blunder atau apa? Apa nggak yang angka kepuasan publik ini nggak terpikir atau nggak dipikirkan soal wah ini masih tinggi nih suara Pak Jokowi kalau kita memilih arah perubahan, nanti bagaimana dengan elektabilitasnya sendiri dengan approval rate yang tinggi itu, Pak? Ya, saya kira memang kita harus lihat ya. Background Pak Anies kan memang background perubahan sejak di DKI. Satu itu. Ya. Memang beliau hadir sebagai tokoh yang membawa perubahan berhadapan dengan Pak Jokowi. Kan? Ya. Satu. Kedua, kita melihat memang beberapa hal dalam konteks keindonesiaan saat ini harus kita lakukan perubahan. Contoh hal-hal tadi tentang bagaimana kedewasaan, kebebasan politik kita, dalam hukum kita, dalam kebijakan perekonomian kita. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Pak Anies, kalau merujuk ke survei juga, survei kedai kopi seingat kami, 60% itu walaupun approval rate Pak Jokowi tinggi, tapi 60% itu berharap kepada perubahan. Ya, kami juga percaya dengan survei itu. Dan Pak Anies sekarang berhadapan dengan dua pihak yang sama-sama melanjutkan. Jadi sebenarnya kan mereka berbagi share. Kami kan sendiri share kami. Di situ kita punya peluang. Maka Pak Anies bicara tentang putaran kedua. Ya. Untuk meyakinkan kepada publik. Ya. Justru dari angka 60% itu yang jadi semacam semangat ya, atau patokan lah setidaknya. Angka 60% ini nggak termelulu soal patokan kepuasan publik kepada Pak Jokowi itu. Justru perubahan lebih
Iya, dan berpeluang lah. iya, analisis kami kepada survei yang kami katakan tadi 40% belum memilih itu, kesimpulan kami mereka ya mayoritas mereka adalah silent majority, orang yang takut untuk menyatakan sikapnya. Ya. Ketakutan itulah yang besar, yang tidak terpotret dalam survei. Oleh karena itu strategi kami katakan tadi bagaimana 5 lapis pengawasan ini berjalan. Ada 2 besar strategi kami, meraih pemilih sebesar-besarnya, kedua melawan kecurangan sekuat-kuatnya. Ini imbang 2 hal ini. Ya. 2 imbang. Nah yang kedua ini kami sebutkan sebagai 5. Kebetulan co-captain saya membawa itu, netralitas pemilu. Bagaimana 5 hal ini bisa berjalan? Pertama, pemilu lebih berjurdil itu amanat pasal 22E Undang-Undang Dasar. Luber jurdil. Ya. Artinya amanat seluruh kita sebagai bangsa negara. Dari mana kita melakukan? Pertama dari Bawaslu dan DKPP, lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilu. Berjalan nggak ini? Dalam pertemuan kami, kebetulan saya ditugaskan, saya dialog dengan mereka, kita mendorong ini untuk mereka tetap melakukan. Kedua, pengawasan parlemen. Parlemen memang sekarang ini baru Komisi 1 yang membuat panja pengawasan pemilu, baru Komisi 1. Seluruh mitra Komisi 1. Ya. Ada TNI, ada BIN, ada Menkominfo. Kemlu, Menkominfo, 2. Ketiga, ini sangat penting. Bagaimana ekstra parlemen? Pemilu ke depan ini munculnya gerakan kampus, mahasiswa, dosen, elit, LSM, ormas. Keempat, ini gerakannya medsos 204 juta. Pesta rakyat yang paling ideal itu mengawasi pesta itu adalah rakyat itu sendiri. Ya. Tapi rakyat tidak akan muncul kalau tidak 1, 2, 3 ini muncul lebih dulu di tengah silent majority. Ini saya bicara silent majority ini. Yang kelima inilah media. Oleh karena itu di tim kami, tim Amin, dibentuk co-captain khusus untuk bagaimana menghidupkan semangat keberanian publik hadir ke pemilu, melakukan pemilihan sesuai dengan aspirasi mereka. Tapi silent majority ini kan bukan berarti belum menentukan pilihan kan, Ya. Pak? Dia hanya soal dia menyampaikan ke publik soal pendapatnya, kan? Ya. Bukan berarti belum memilih. Iya. Angka yang silent majority yang besar itu. Iya. Sempat 40% itu belum memilih. Ya. Sempat 40% yang kita tadi itu sempat mengatakan belum memilih. Ya. Cukup lama ini angka ini. Ini yang kita kajian, termasuk teman-teman Nasdem. Ya. Kita bertemu waktu kita masih dengan Demokrat, kita bertemu juga. Ini apa kita memanai ini? Inilah mereka yang mau perubahan. Kita rapat dari kedai kopi bahkan mengatakan 60%. Bukan 40, kita mengatakan 40 di silent majority. Tapi di kedai kopi 60%. Makin semangat jadinya. Jadi menurut kami ya, dan dengan kemampuan juga Pak Anies untuk menyampaikan visi misinya sangat baik. Apa yang dia lakukan di DKI saya kira tampak juga di publik. Ya, didukung tadi Gus Imin yang punya basis Jawa Tengah, Jawa Timur, basis Jawa lah secara umum dengan PKS. Dari situ ya kita harus lakukan. Persoalan apa menang kalah itu persoalan nggak bisa kita andalkan lembaga survei saja kan. Ya. Kalau kita andalkan lembaga survei, Anies kan kalah di DKI. Kalau kita hanya percaya dengan lembaga survei, ya Anies kan kalah kemarin di DKI. Spesialis nomor 3 Mas. Iya kan? Ya. Jadi Tapi berubah menjadi kuda hitam. Nah, iya. Jadi kalau ditanya kepada kami, kepada PKS ya, jawaban kami memang sangat paradigmatis ya, bahwa kami berharap memang situasi politik, hukum, ekonomi berubah dengan kepemimpinan yang baru. Menang kalah itu memang soal risiko perjuangan. Kami 2 kali dengan Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo kalah, kita masuk ke sekarang, Pak Anies, dengan situasi kalau tinjauannya bukannya presiden ya, tinjauan partai saja. Kalau untuk kami sebagai partai, ini survei terbaik untuk kami.
sepanjang sejarah PKS dari tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019, hari-hari ini survei terbaik untuk kami sebagai partai. Oke. Nah, untuk capres, ini kita butuh perjuangan. Dan kami mendapatkan cawapres yang bagus untuk basis itu. Jadi artinya kalau capres 02, 03 punya keyakinan, ya kami juga punya keyakinan dengan arus bawah yang tadi kami amati. Terukur dari dukungan termasuk kepada partai kami. Pak, tadi sempat menyinggung soal kecurangan, dugaan kecurangan. Nah. Ini nyambung nih Pak terkait isu penggunaan alat negara. Tentu itu sempat ramai lah dibahas ya kan. Ya. Kalau bagi pasangan Amin melihatnya seperti apa sih Pak? Terlebih lagi juga di era medsos sekarang, apa mungkin gitu? Karena kan kita tahu Gus Imin juga ketika di KPU kan viralkan, pakai handphone viralkan. Nah, tapi soal isu penggunaan alat negara lah, ini kan ramai sekali. Itu bagaimana sih? Ya justru itu. Benar nggak sih ada kecurangan gitu loh? Penggunaan alat negara itu kan sudah ramai di Komisi 3 kan. Ketika satu partai yang dianggap masih kecil gitu ya, lalu punya spanduk yang luar biasa banyaknya dalam waktu singkat. Partai kecil tapi spanduknya banyak, gimana? Siapa sih Pak? Ya disebut di Komisi 3 seperti itu. Lalu kalau kita melihat obrolan dengan teman-teman partai lain lah ya, mereka menceritakan itu, walaupun saya tidak bisa terlalu membuka ya, bahwa potensi kecurangan itu sangat mungkin dilakukan oleh oknum aparatur negara, mungkin bukan jalur komandonya, ada jalur undercover-nya, sangat mungkin dilakukan. Oleh karena itu, saya katakan tadi, kenapa kita ngomong 5 pengawasan. Ketika pengawasan 204 juta pemilih itu, saya berbicara di depan Menkominfo Pak Mahfud MD sebagai PLT, di BSSN, Dewan Pers, saya ngomong juga di Komisi Informasi Publik, saya mengatakan cara melawan itu adalah memang menggerakkan. Pemerintah menggerakkan medsos 204 juta itu untuk merekam, memfoto, mengupload. Hanya fasilitas itu tidak ada sekarang. Di mana diupload itu? Saya sampaikan ke Kominfo mengatakan mereka sudah koordinasi dengan KPU. KPU tidak membuka pengawasan oleh publik oleh individu. Yang ada adalah pengawasan lembaga-lembaga pengawas yang resmi. Itu yang kami sampaikan. Bukan dengan KPU, tapi kerjasama dengan KIP, Komisi Informasi Publik. Karena kita ada undang-undang kebebasan informasi publik. Kalau itu yang digerakkan, target kita, Amin ini 10% saja dari 204 juta. Mungkin kalau 10% kebanyakan, 5% saja ada 10,2 juta video 1 menit atau foto yang bisa kita upload ke Google Cloud, Big Data, maka MK mengakui data foto, data video untuk sengketa di MK. Pengalaman kami di Lampung, di Metro kami harus dapat 5 kursi, kami dapat 4 kursi karena 1 kursi kami kalah 1 suara. Jadi isu atau potensi kecurangan oleh aparatur negara itu, bagi kami satu-satunya dilawan adalah ketika kita mampu menggerakkan 204 juta pemilih ini. Tapi ini belum menjadikan gerakan oleh pemerintah. Waktu dengan Kominfo saya katakan ini harus jadi gerakan pemerintah karena Menkominfo itu punya program 18 juta literasi digital. Sekarang sudah tahun terakhir, mungkin tinggal 3,5 juta. Didik itu mereka bersama KPU, bersama Bawaslu dan lain-lain untuk bekerja memantau. Pak, tapi kan gini ya. Publik kan selalu bertanyanya begini, gimana bukti kan? Bukti kalau misalkan ada gerakan yang tak terlihat atau undercover tadi Pak ya, itu bagaimana? Ya kalau misalkan
ada curang kan pasti ada Ya, harus ada ya, bukti. betul. Bagaimana ya cara mereka curang itu bagaimana gitu? Gini, kalau kita sebelum pencoblosan TPS ini satu hal. Hmm. Setelah penghitungan TPS hal lain. Iya. Saya bagi kecurangan itu 2. Hmm. Kecurangan yang paling mungkin bisa kita monitor adalah setelah deklarasi di TPS. 820.000 hasil TPS. Kalau 5% pemilih tadi ada 10,2 juta, artinya setiap TPS itu ada rekaman minimal 10 rekaman foto atau video. Iya. Kalau itu kita lakukan, tidak satu suara pun. Ini semangatnya Ketua Bawaslu. Saya setuju, bagus sekali. Pak Bagja itu dalam diskusi dengan kami di TV dan ketika deklarasi Gakumdu pemilu, beliau katakan satu suara di TPS harus menjadi satu suara di penghitungan akhir, tidak bertambah dan tidak berkurang. Saya pernah desak waktu di TV. Dengan apa? Kalau tidak dengan medsos, dia mengatakan iya, kami sedang membicarakan dengan TikTok. Sedang membicarakan dengan TikTok. Saya nggak tahu caranya gimana. Dugaan saya, memang mungkin mereka yang saya dengar punya saksi setiap TPS yang Bawaslu itu mungkin akan memoto, menguploadnya. Tapi jalur mereka ini. Jalur mereka. Kami mengatakan saksi terbesar itu dalam era saat ini, 2024, harus beda dengan 2019 dan lain-lain. Karena sudah era medsos. Saksi terbesar bukan saksi partai, bukan saksi capres. Saksi terbesar adalah 204 juta pemilih yang kita gerakkan. Siapa yang harus memfasilitasi? Harus negara. BSSN kita punya. Jagoan terkait dengan internet. Kominfo jelas tugas dia dana besar. Ya. Bawaslu tadi sudah ingin menggerakkan dengan cara dia. Yang belum, ini yang saya sampaikan pada Menkominfo pekan lalu. Yang belum adalah pemerintah menyiapkan itu. Mendidik publik bahwa mereka berhak dalam konteks informasi, kebebasan informasi publik, itu bukan rahasia negara. Yang boleh mereka upload. Bahkan di Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, lembaga negara harus menyiapkan informasi yang menjadi tugasnya untuk publik. Publik berhak meminta. Jadi saya katakan waktu itu pada Kominfo, Anda bukan kerjasama dengan KPU, Anda kerjasama dengan Komisi Informasi Publik, karena dia Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Siapa yang digerakkan? Pesta rakyat, harusnya yang digerakkan adalah rakyat. Karena rakyat menjaga suara mereka. Kalau partai, capres, subjektivitas mereka. Bahkan ada isu-isu jual beli suara karena sudah pasti nggak terpilih, terjadi jual beli suara. Itu kepentingan subjektif partai. Tapi kalau rakyat kan nggak begitu. Suara dia kepada si A, dia pengen kepada si A. Suara dia kepada B, sama kepada si B. Oleh karena itu menurut saya jawaban tadi tentang spekulasi kecurangan. Karena kalau kita bicara kecurangan, kita kan menuduh orang. Kalau nggak benar kan tadi. Iya kan? Kena kita. Oleh karena itu gerakan kami, kita tidak bisa nuduh orang. Tapi mencegah. Mencegah. Jangan cara apa? Paling mungkin adalah gerakan TPS. Itu yang disebut Caimin tadi. Foto, rekam, sebarkan. Anies juga menyebutkan. Sama Pak Anies juga menyebutkan. Kami pun menyebutkan. Dan karena saya Kapten bidang itu, maka dalam semua hampir pertemuan saya di Komisi 1 dengan Bawaslu, dengan DKPP, kami menyampaikan itu hak publik untuk bisa. Bahkan saya bertemu kemarin ya dengan ada Zoom dengan New York ya, Australia, teman-teman Indonesia di sana. Terus juga apa dengan pakar lah lulusan luar negeri. Saya mengatakan begini. Sebenarnya warga negara Indonesia di luar negeri dengan fasilitas internet mereka yang sangat bagus, harusnya mereka itu membantu. Di luar negeri kan ada 1,7 juta ya pemilih ya di luar total. Mereka ini yang mahasiswa kita gerakan terdidik, mereka itu yang bergerak mengedukasi publik untuk menampung apakah Google Cloud atau Big Data itu. Sehingga menjadi gerakan publik. Itu di luar. Di dalam siapa? Pemerintah, Kominfo. Saya sampai mengatakan
pada Pak Budi Ari, tulan adik kelas saya divisi, saya mengatakan Anda harusnya menjadi orang terpenting nanti. Ketika saya khawatir jangan terjadi KPU dibobol datanya. Oh itu juga rame tuh. Ya, KPU dibobol. Iya. Bagaimana kalau penjumlahan data itu yang dibobol? Dan pernah terjadi tahun 2009. Penghitungan di TV dihentikan. Pernah ingat nggak? Lihat. Iya. Penghitungan di TV dihentikan. Sekarang kalau data itu dibobol, kepada data apa kita berharap? Saya mengatakan data kita berharap adalah upload video, foto oleh publik itu yang berlaku di MK. Iya. Itulah satu-satunya cara kita secara objektif, tidak bersuuzon, tidak berspekulasi menuduh pihak-pihak tertentu. Dan ini harus gerakan negara, gerakan pemerintah. Ya, selain tentu gerakan teman-teman kampus ya, dengan menyadarkan publik. Kapan pemilu kita berhasil? Ketika rakyat datang ke TPS dengan kegembiraan dan keberanian untuk memilih siapapun yang dia suka tanpa ancaman. Ya. Kalau itu tidak terjadi, pemilu kita gagal. Pak, tapi gini, saya masih penasaran ini. Wow. Karena kan Makin seru ya, kayak proses seru. pengawasan, terutama untuk publik ya, itu kan sekarang masih berlapis. Oh, ya. Ya. Kita misalkan lihat di TPS sendiri pasti kan ada saksi, Ya. ada saksi dari berbagai pasangan, Tiap Saksi partai juga dan punya. saksi capres. betul. Ya. Nah kemudian setelah pencoblosan ada lembaga survei yang melakukan quick count, Ya. Exit poll. quick Exit count, poll, quick dan count. ada exit poll juga ada gitu. Terus kemudian ada lagi lembaga swasta juga yang juga melakukan real count. Tahun 2014, 2019 juga melakukan hal yang sama, real count mirip seperti KPU. Bahkan formulir hasil suaranya juga diupload, diunggah Ya. tiap TPS sampai per detil itu. Artinya kan apa yang suara yang ada di TPS pasti juga sama hasilnya apa yang terdeliver ke pusat, Pak. Ya, ya. Kalau Apa itu memang bisa diubah-ubah lagi gitu loh? Kalau Mas Asis bicara itu, suara saya di satu kecamatan aja sudah hilang 300. Dalam pemilu saya, ini 2004 ya, saya bicara ya 2004 ya. Tentu ke sini teknologi semakin baik. Maka saya setuju. Era sekarang memang era medsos. Tapi kalau kita mundur ke belakang, ya pernah satu tempat, satu kota, saya itu ditunjukkan oleh teman-teman kita. Ini antara suara pemilih dengan hasil pemilihan, besaran hasil. Jadi ada penambahan-penambahan yang di luar jumlah pemilih. Siapa itu? Bim Salabim Itu tuh. terjadi. Itu terjadi. Kan- Ini Kan biasanya ada formulir C1 kan. Iya. Nah, itu kan biasanya harus sama tuh sama di hasil akhirnya. betul. Nah, ini beda gitu. Jadi di TPS itu bisa terjadi penambahan yang di luar kesadaran, kemudian ternyata ini lebih besar daripada orang yang hadir. Itu terjadi karena kita dulu hitung manual kan. Iya. Satu itu. Kedua, yang saya dengar dari oknum yang menceritakan adalah kemampuan pihak tertentu untuk mencetak kotak yang sama, kertas yang sama untuk di-deliver ketika pengiriman itu terjadi. Tapi isu ini memang isu sangat sensitif karena tentu saya tidak bisa menyebut siapa, di mana, kapan ya. Tapi itu saya dapatkan cerita yang saya bisa percaya. Pak, ini kayak di Itu terjadi. film-film, Pak. Hah? Ini kayak di film-film mafia gitu sih. Ya. Ya maksudnya dibayangkan gue ya. Ya. Gila. Ditukar gitu. Iya. Tapi kalau Anda nyuruh saya siapa orangnya sebut sekarang itu kan nggak mungkin. Iya. Nah, saya berharap itu tidak terjadi dengan era medsos kita. 2019 hebat sekarang enggak. Ya. Beda 2019 dengan sekarang. Mak-mak kita dengan TikTok segala macam. Tapi kalau itu tidak kita gerakkan, maka ya akumulasi jumlah di KPU dan DMK itu kita nggak pakai bukti video dan foto otentik. Kita bisa jumlah. Kalau jumlah kan tambah 10 tambah 01 100. Ya. 100 hilang 01 10. Ya. Beda kan dengan bukti video dan foto yang dari 820.000 TPS itu, kalau 10,2 juta pemilih artinya kan rata-rata satu TPS ada 10 video dan foto itu.
Jadi Itu yang kami harapkan. oke. Nah, jadi tim perubahan yakin nggak menang? Yakin kalau ini bisa berjalan. Nah, menang jika pemilu berjudil. Tapi pemilu berjudil kan amanat untuk semua. Iya. Sehingga kami pun tentu sejauh ini mengajak teman-teman 02, 03 ini kan amanat kita semua. Jadi gini juga Pak Jamil ya. Pak Jamil artinya pemilu itu harus senang-senang, tapi senang-senang juga sekalian ngawasin Iya, gitu kali ya. iya. Jadi mama nih, Ya, ya kan? jadi kegembiraan dan keberanian. Nah, Ya. Kegembiraan dan keberanian. Keberanian. itu. Itu harus muncul. Dan kecurangan harus dilekatkan dengan ketakutan. Oke. Nah, itu. Kalau itu muncul, saya kira berkah. Saya mengatakan di Komisi 1, medsos itu ada positif negatif. Tapi saya katakan kita bisa jadikan berkah medsos. Pemilu 2004 ini. Kenapa? Karena rakyat punya alat untuk melaporkan kecurangan minimal pada akumulasi penjumlahan suara di TPS. Di 820.000 Ya. Wow. TPS itu optimismenya di situ. Pak, saya mau tanya soal lain. Enggak lagi ngomongin kecurangan nih. Udah. Ya, Karena banyak banget nih pertanyaan yang mau kita siapkan. Pak, tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit di soal peran partai dan relawan plus logistik dalam artian pengusaha. Tadi sudah disindir. Sudah di awal-awal Ya, langsung Pengusaha pengusaha katanya nggak ada banyak yang yang takut. takut Ya. membantu pasangan Amin. Takut kenapa sih Pak? Sebenarnya ya. Aduh. Ya. Kok kayaknya pengusaha di kubu lain itu malah mau tampil Logistiknya gitu memang sedikit, Pak. Ya saya kira yang dikatakan Pak Anies itu hal yang jujur. Di antara 3 capres saya kira kita paling sedikit. Ya. Kalau Karena mereka, memang pengusaha nggak ada yang nyumbang. kalau mereka takut, saya kira pertanyaan ini kura-kura dalam perahu. Ya, padahal saya mau tanya Pak, sebenarnya pengusaha memang beneran takut Pak nyumbang pasangan Amin. Ya, saya dapatkan itu yang A1 lah ya. Karena beliau ini cerita sama saya memang ada pengusaha yang memang di warning gitu. Ya. Takut karena ada tukang bakso di depan rumah atau apa sih Pak? Atau apa gitu Pak? Ya, takut dikorek-korek sih. bisnis besar ya. Kalau yang Anda jualan bakso nggak takut nyumbang. Kalau bisnis besar itu kan langsung relasinya dengan kekuasaan negara. Iya. Kalau yang Anda warung kan nggak takut tuh, punya warung nyumbang ke Anies malah nggak takut dia. Punya toko kelontong, apa pengaruhnya? Tapi yang takutnya gede-gede ini kan. Ekspor, impor, perizinan, pajak mereka, dosa mereka. Yang seperti itu kan. Kita ganti pertanyaan aja deh Bro. Pak, saya tanya soal gini deh. Soal serangan udara. Kalau serangan udara itu kan seperti serangan medsos ya. Sejauh ini ada, kalau dalam strategi katanya ada serangan udara, darat. Kalau laut ada lewat apa ya? Nah kalau serangan udara dari sejauh ini di medsos tuh katanya juga nggak sebanyak pasangan lain. Ini deh gitu. pertanyaannya, Sis. Amin pakai buzzer nggak sih? Ya, gitu. Kok lebih spesifik ya? Iya, langsung aja kita tembak. Ya, kita punya tim kreatif. Ya. Tapi menurut saya sih produk-produk yang muncul kadang-kadang saya cek bukan dari kita, dari masyarakat gitu. Jadi saya percaya kekuatan perubahan itu mendorong banyak kreativitas publik. Kami percaya itu. Karena kami pun pernah mengalami itu. Kami 2004 itu PK ke PKS 2004 dari 1,4% ke 7%. Dengan kondisi uang kami tidak ada, tapi simpati publik pada waktu luar biasa, lompat ke situ. Jadi keajaiban seperti itu sudah pernah kami alami. Gitu. Dan kami percaya dengan keyakinan publik ingin perubahan itu, kreativitas itu nggak usah dibayar. Organik. Kehadiran orang-orang, ini cerita supir ya, saya naik gokar. Mana Pak? Saya acara PKS, saya bilang di Depok. Oh, saya orang Makassar Pak. Istri saya ikut di Makassar Pak. Minta uang 200.000. Kenapa? Hadir Anies. Terus kok iya nggak ada yang dibayar Pak. Semua dengan uang sendiri. Kami hadir. Istri saya hadir Pak. Semua dengan uang sendiri. Sama kita lihat demo 212. Mungkin paling spektakuler kita melihat demo 212 dulu di Jakarta kan. Saya bukan hanya bertemu orang di Indonesia. Karena saya pas 212 berangkat dari Riau. Orang satu pesawat tuh naik tuh, saya cek bayar biasa.
Bahkan saya bicara dengan orang Indonesia di ini loh, sedang di luar negeri di Timur Tengah. Dia cerita, dia pulang ke Indonesia untuk itu, untuk suatu semangat. Iya. Walaupun itu sangat religius ya, tentu Amin tidak dalam posisi seperti itulah, enggak. Tapi saya katakan semangat itu ada. Ada dari inisiatif tiap Iya. kampung itu mau Iya. bergerak. Dan relawan-relawan yang di bawah itu, ya memang mereka, saya jumpa mereka di dapil saya 67 simpul relawan, saya jumpa mereka dan mereka bergerak dengan dana mereka. Dan mereka pun minta sama kita juga nggak bisa. Dia juga tahu, kita juga nggak bisa memberikan dana yang leluasa. Mereka tahu ke Amin itu adalah alamat tidak mendapatkan dana yang memadai. Itu mereka sudah tahu. Jadi nggak perlu kita jelaskan. Kalau dia mau ke kita ya karena memang antusiasme dia gitu. Oke. Tapi kan tadi gue balik lagi sih soal pengusaha yang mau nyumbang secara aturan KPU diperbolehkan ya Pak ya. Memang ada kan batasan menyumbang dan tercatat juga. Iya. Nah itulah yang jadi ngeri-ngeri sedapnya tuh karena tercatat ya. Jadi buat sahabat Merdeka, Umbangan rakyat juga boleh kan, account dari publik juga boleh. Iya. Kalau account kecil-kecil kan nggak takut, nggak diancam. Yang Mas gede Asis mau nyumbang, boleh. Iya. Mas Angga juga. yang takut yang gede gitu. Yang gede. Kalau yang kecil mah nggak kita takut. pengen nyumbang Pak tapi kita bingung. Apa yang mau disumbang? Oke. Jadi ini sedikit itu sih Pak, edukasi juga ke sahabat Merdeka nih bahwa nyumbang di pemilu itu ya boleh gitu. Ya, Pengusaha nyumbang dan, memang dan kita ada daftar. ambang batasnya juga gitu. Ya. Pak, saya soal lain nih Pak, yaitu soal debat cawapres yang lagi rame. Memang benar yang memang minta mengubah itu dari pasangan Amin Pak untuk menghilangkan debat cawapres gitu. Ini sekaligus klarifikasi nih Pak. Iya. Karena tuduhannya seperti itu. Ya. Yang sempat menjawab tuh Mbak Nini ya dari tim kami ya. Justru kita merasa tidak tahu, tidak terlibat. Itu sudah terjadi perubahan gitu. Oleh karena itu sederhananya aja, balikan saja dengan pola yang semula gitu aja lah. Nggak usah rame-rame ribut, balikan ke pola semula sehingga bobot capres dan bobot cawapres bisa diukur publik. Kan kepentingannya itu saja kita. Kita nggak usah bicara teknis, yang penting adalah bagaimana KPU memfasilitasi sehingga publik bisa meyakini bobot capres maupun cawapres melalui fasilitasi debat tersebut. Itu aja kuncinya. Semakin dia diperhadapkan capres maupun cawapres kan semakin bagus. Nah, jadi kalau yang dia alasan itu karena kami sudah ada bantahan saya kira. Justru kami tidak terlibat, nggak ikut. Malah pengennya ya seperti yang lama aja. Iya, udah gitu aja. Ya. Nah, yang dengan perubahan format ini sebenarnya yang diuntungkan apa, Pak? Ya nggak enak kita ngomong ya, bahwa sebenarnya kita begini, kita ngomong persepsi kita lah. Capres dan cawapres kita siap debat, ditambah pun siap, gitu aja kita ngomong. Ya. Untuk apa? Untuk kepentingan publik mengetahui kualitas capres cawapres kita, itu aja. Gus Muhaimin berani lah, siap. ngadepin sendiri aja berani. Anies maupun Gus Muhaimin sama-sama siap dan kita ingin lebih banyak pun kita siap. Ya, jadi kita bukan ingin mengurangi. Karena apa? Karena publik biar tahu. Ya. Berarti kalau dirubah ada yang nggak siap memang. Kita lanjut pertanyaan lain. Mungkin cawapres yang lain sih. Iya. Karena jangan nggak boleh nuduh kan? Iya. Kita kan nggak nuduh. Tadi sempat disinggung ya dengan adanya debat capres cawapres itu kan bisa mengeksplor, visi misi. Tadi disampaikan misalkan soal perubahan, apa yang mau disampaikan soal perubahan itu bisa terdeliver di debat capres cawapres itu sebenarnya. Kenapa? Kenapa itu penting? Karena konstitusi kita mengatakan ketika capres terpilih presiden, berhalangan tetap, penggantinya siapa? Cawapres. Wapres. Iya, cawapres yang sudah jadi wapres kan. Dia penggantinya. Jadi kualitasnya nggak boleh jomplang untuk memimpin 270 juta anak bangsa. Jadi jangan dianggap cawapres tidak penting. Harusnya dieksplornya di situ. Iya. Jadi ribut-ribut ini hentikan aja keributan. Kita balik aja. Kembali ke yang lalu atau ditambah. KPU. Tambah biar masyarakat yakin. Toh nggak ada yang rugi.
Iya. Ditambah kan yang rugi publik senang mendengarnya. Yang rugi partai. Apalagi media massa. Yang rugi partai sama capresnya Pak. Karena waktu kampanyenya jadi sedikit Pak, kebanyakan debatnya. Oke, saya bicara lagi soal survei, Pak Mujamil. Di hasil survei itu kan yang dipublikasikan dari berbagai survei itu kan pasangan Amin selalu nomor 3. Ya, Penajaman yang tadi nih Pak. Ya, itu kan di bawah 30%. Ya. Artinya untuk mencapai 50% atau menang kan masih jauh nih Pak. Ya. Yang salah surveinya atau memang ya itu realnya atau memang masa mengambangnya tadi atau swing votersnya masih banyak. Karena gini juga Pak, kita sempat lihat Amin sebelum hari kampanye ya, bikin kegiatan di Depok, di Sidoarjo, di Makassar, itu besar luar biasa sekali. ya. Kayaknya dengan hasil survei yang di di urutan ketiga, masa sih ya gitu aja sih. Pasti pertanyaan ya kan, pasti ada pendukung-pendukungnya Amin juga pasti berpikir masa sih posisi 3 kayak gitu loh. Ya tren ketika kita umumkan Amin berkoalisi 2 September, survei 18 September, itu di 3 provinsi terbesar naik. Jabar, Jateng, Jatim kita naik. Satu itu. Ini internal? Enggak. Survei publik ada. Okay. 2 capres lain tidak setinggi kita naik. Satu. Kedua, survei lembaga Perancis yang punya cabang di sekian negara. Memang kita nomor 3, tapi sudah sangat berdekatan. 32%, 31, kita 29. Oke. Trennya naik. Tren naik. Survei IPO terakhir kita bahkan nomor 2. Jadi tren kita tuh tren naik. Ditambah tadi pihak yang besar belum memilih itu, yang itu kita yakini dari kita. Tambah kampanye-kampanye kita di bawah gitu. Walaupun EF Sekolovata mengingatkan jangan sampai terjadi sindromnya Pak Amin katanya. Dulu Pak Amin rame tapi pemilihnya sedikit ya. Ya, tapi kami meyakini ya artinya di tengah 3 partai kita tambah 4 partai dengan Umat dan juga Masyumi dan relawan-relawan kita di bawah, anggota dewan kita besok ini mau turun ke reses. Itu deklarasi kita ya pemenangan partai dan pemenangan capres itu kita akan simultan. Jadi dukungan di demo-demo itu saya kira insya Allah itu bagian dari tambah optimisme. Tadi kan kenapa kok kita yakin itu yang menghibur kami, memberi kami. Nggak dibayar loh mereka. Datang dengan biaya sendiri. Karena mereka juga tahu kalau mau dapat dana yang banyak bukan ke Amin. Mereka juga udah tahu. Mas Asis juga tahu sama Angga. Tapi ada yang berpendapat gini soalnya Pak, apa yang rame di kampanye gitu di satu wilayah kalau kita lihat misalkan di yang paling rame itu kan Bandung, Makassar, Depok, Bogor, Sidoarjo. Itu kan kumpulan massa yang tidak mewakili kalau dalam survei itu kan sampel ya, seluruh masyarakat Indonesia gitu. Nah, lebih soal ini gimana Pak? Ya gini, survei itu juga kita PKS lah ya. Survei kita hampir tidak pernah lewat 4%. Tapi kami dapat 7%. Jadi survei itu bukan rukun iman, Mas Asis. Jadi jangan Mas Asis suruh kita percaya kepada survei. Karena survei terhadap diri kami saja tidak terbukti. Hanya dari 2004 sampai 2019, semua survei itu hanya 2 survei aja yang pernah di atas 4%. Kami sekarang 7 ke 8%. Nah, sekarang survei seperti kami 4, 6, 8, 9, bahkan ada yang 2 digit. Kalau rumus PKS 2 kali lipat, itu artinya apa? Kita masuk ke atas kan. Jadi survei itu ya kita perlakukan secara wajar aja. Warning, tapi juga tidak juga kita nafikan, tapi juga nggak kita percaya kayak rukun iman. Cambuk aja sama kita, oh ini kurang di sini, oh kurang di situ. Optimisme kita tetap terjaga. Hasilnya dinikmati aja. Ya, apalagi PKS sudah biasa oposisi, perubahan begitu ada. Ini kita justru, kalau orang biasa susah itu ngelihat cahaya yang itu, kita cepat menangkap datangnya cahaya. Karena biasa susah tuh melihat cahaya itu lebih tajam. Karena kan ada yang bilang matanya lebih wah, ada kesempatan nih. Itu kan temuan ilmiah.
Ya, survei itu temuan Betul, jika dilakukan secara benar. Kalau Nah. dilakukan secara pesanan kan juga ya so-so lah. Makanya kita buat survei internal. Walaupun Amin setahu saya sampai sekarang belum buat survei internal. Oke. Kami pernah membuat. Dalam 2 kali survei Anies, belum ada Caimin ya, belum ada Gusmin. Anies menang dalam 1 survei. 1 lagi memang dia kalah. Tapi dalam 1 survei yang kami buat, dari 2 survei, Anies menang. Pak, tapi dari info yang kami dapat itu pasangan-pasangan lain itu melakukan survei real time loh Pak. Masa pasangan Amin nggak melakukan survei? Kalau ini sekarang nih, setelah masa kampanye belum sekarang. Iya. Bahwa dia akan kita keluarkan oleh tim tertentu, timnya bukan di bawah saya. Jadi saya nggak bisa ngomong hasilnya sekarang. Padahal kita pengen tahu hasilnya itu dia. Oke. Pak, ngomongin soal tadi sebenarnya disinggung ada tren naik ya. Tapi sebenarnya saya mau fokus di Jawa. Kata orang kan Jawa adalah kunci katanya. Kalau di Jakarta memang itu panggungnya Pak Anies ya. Di Jawa Barat tapi kan masih battle Akan berbagi dengan Pak Prabowo. seperti itu. Ya, betul. Karena pemilih Jawa sendiri kan ada 115 juta kalau nggak salah. Di Jawa Timur juga masih berat. Ya. Apalagi di Jawa Tengah itu kekuatannya Pak Ganjar. Gitu. Nah, untuk penguasaan Jawa selain Jakarta Pak, nanti kita bahas tersendiri, itu strateginya gimana Pak? Karena Jawa Barat kan oke lah 50-50-nya sama Pak Prabowo. Saya kira gini ya, kalau kita lihat arus Islam Indonesia itu kan kuat NU Muhammadiyah ya. Alhamdulillah itu Pak Anies itu Muhammadiyah, Gus Imin itu NU. Dan NU itu kita tahu Jawa Tengah, Jawa Timur kuat. Dan beliau didukung oleh para kiai. Bahwa struktural NU tidak mendukung beliau, iya. Tapi kita dengar para kiai di bawah mendukung beliau. Karena bagaimanapun yang terah NU ya ada di beliau. Gitu. Pak Anies itu kuat di Muhammadiyah. Muhammadiyah kan dari dulu netral ya memang. NU juga secara organisasi kan netral. Walaupun kita tahu grassroots. Tetapi tren dari Muhammadiyah itu untuk ke Pak Anies, MUI segala macam. Jadi jalur keumatan Jawa Barat kuat, mungkin jalur Muhammadiyah keumatan. Jawa Timur dengan NU-nya. Jadi kita ke optimisme kita itu tambah satu faktor. Bukan hanya kaum cendekiawan atau nasionalis, tapi keumatan juga kita alhamdulillah bersatunya 2 poros ini, 2 organisasi yang besar ini juga itu harapan kita. Kan umat Islam nggak bisa dinafikan hitungan politik keumatan itu tidak bisa dinafikan. Ya. Jadi gabungan 2 suara ormas besar ini ya. Dan kita terasa PKS dengan PKB kita terasa nih dengan bersatunya kita itu nyaman. Biasanya kan walaupun di era Pak SBY kan bareng ya Pak ya, PKB dan PKS. Nah, di eranya Pak Jokowi ini kan sempat berbeda aja, terlihat sekali gitu. Dan akhirnya kembali lagi dengan pasangan Amin. Alhamdulillah itu kita terasa, teman-teman kita Jawa Tengah, Jawa Timur juga, teman-teman NU yang di kita juga terasa alhamdulillah. Jadi situasi psikologis itu tambah nyaman dengan perubahan. Nah, ini nambah lagi optimismenya. Jadi kayak reuni ya? Hah? Jadi kayak reuni. Iya, pertemuan 2 arus besar keumatan ini ya. Kita mungkin dipandang orang Islam modernis. Kalau bahasa kuliah ya, Islam tradisional, Islam modernis ya. Walaupun ini tidak terlalu tepat, tapi saya bicara bahasa kuliah. Ya kita bertemu. PKS itu simbol mungkin Islam modernisnya, NU Islam tradisionalnya. Itu kegembiraan kita juga dengan perubahan. Belum menang kita sudah happy, itu kan penting. Ya kan? Coba belum menang, suntuk kan nggak enak. Belum menang suntuk. Tapi kalau untuk suara Muhammadiyah memang optimis di arahnya, anginnya itu ke Pak Anies dari pasangan Amin. Kalau kami iya. Kami iya. Dan MUI juga begitu kan. Sambutan MUI. Terus pertemuan ulama kemarin. Saya kira Pak Anies kuat ya. Narasi beliau juga kuat. Lalu begini ya, beliau juga kan keluarga beliau relatif juga bagus lah artinya. Kalau kita bicara keumatan kan juga hal-hal seperti itu diperhitungkan. Ya itu faktor-faktor yang membuat kami bertambah optimisme kami. Kenyamanan kami juga sebagai PKS ya. Dengan koalisi ini kami bisa menyapa saudara kami Nadi dengan cara nyaman gitu. Ya. Udah mulai pakai sarung. Gitu. Pakai sarung Ustadz Saihu itu dari Ustadz pesantren. Iya. Cirebon, beliau dari NU.
Makanya waktu PKB datang kita nyanyi lagu apa? Salawat. Iya, watonnya Kumpul NU. Itu pemandangan yang sangat menarik pada saat itu tuh. Iya. Kalau suara NU kan sebenarnya masih jadi perebutan juga kan sebenarnya, karena di pasangan lain ada Pak Mahfud Iya, yang betul. juga NU. Artinya ya nggak bisa juga diklaim sama Betul, Gus betul. Muhaimin gitu. Betul. Perebutannya juga sangat kuat untuk suara NU. Iya. Ya biarkanlah nanti kita lihat. Tapi kalau hitung-hitungan kita memang Prof Mahfud kan juga NU, tapi kalau bicara terah NU, NU kan jangan melihat juga terah Gus. Ya, keturunan Kiai kakek Gus Imin kan punya peran besar di NU. Iya. Apalagi sekarang dari Cak udah Gus. Iya. Jadi dari situ ya kita tetap berbagi, nggak ada yang nggak berbagi. Semua sektor nggak mungkin dikuasai oleh satu pihak. Ya, ada saja berbagi. Tapi kita berharap itu kita dapat share lah di situ. Dengan masuknya Gus Imin di Pak Anies ini, Jateng Jatim itu. Memang roadshow-nya Gus Muhaimin sendiri itu memang fokus di Jawa juga ya? Begini, hitungan kita sejak Pak Prabowo, Pak Jokowi itu kan memang penentunya di Jawa. Kekalahan Pak Prabowo besar itu kan Jawa Tengah, Pak Prabowo kira-kira 25%, Jawa Timur 35%. Betul. Jadi ya semua capres menghitung di situ. 60% karena memang Jawa, 20% Sumatera. Karena capres kan nggak kenal dapil, dia kenal total voters kan. Ya total voters ya harus dihitung karena pemilu kita mengandalkan total voters. Ya itu automatically lah saya kira semua. Dan alhamdulillah dengan ya tadi adanya kita di Jabar, Jateng, DKI dengan ada PKB di sana, lalu Nasdem juga meluas dan Nasdem juga punya media dari serangan udara kan. Kita bicara Nasdem juga punya media. Ya ini kita nyaman begitu. Udah optimis. Bisnis. Tapi menarik, gue agak lebih tajamin lagi di Jabar sih, karena itu persaingan dengan Pak Prabowo bakal kenceng sih kayaknya. Gue warga Jabar, lu warga Jabar kan? Oh iya, saya orang Bekasi. Nah itu bakalan kayaknya kenceng banget tuh Pak. Pemilihnya itu 35 juta. Paling besar. Paling besar. Iya. Setelah Jawa Timur. Makanya kita tidak bicara mulu. Pak Anies bicara putaran kedua. Kita masuk putaran kedua. Setelah itu kita bicara meyakinkan publik pada putaran kedua tersebut. Kan nggak muluk-muluk. Loh kan yang sebelah aja udah kampanyenya satu putaran. Oh, nggak apa-apa, itu kan kita hormati. Optimis, memang ada satu putaran. Mungkin nggak sih? Saya kok melihat ambisius. Ya tidak terlalu kuat ya ke arah itu ya. Kemungkinan berbagi itu. Masuk ya kayak DKI dulu lah, masuk putaran kedua. Kita makanya bicaranya putaran kedua. Lebih rasional, lebih manusiawi, lebih humble ya. Tapi yang lain muluk-muluk nggak apa-apa. Dan berharap tuah keberkahan Pilgub DKI juga. Pak, sebelum saya beralih ke bahas soal PKS ya, secara spesifik nanti saya mau tanya di ini lebih berat mana nih dua pasangan ini? Kalau pasangan Amin itu paling berat lawan mana? 01 02 atau 03, Pak? Kalau saya jawab kan saya menghina salah satu calon. Jangan. Anda tahu lah jawabnya. Tapi saya nggak akan mengatakan itu. Kita menghargai. Yang logistiknya semua. paling banyak sih. Tinggal dilihat tuh siapa logistiknya paling banyak. Udah tuh. Nah, makanya saya bilang Anda bertanya Anda tahu siapa. Oke. Pak, soal PKS nih Pak. Nah, saya balik ke soal PKS. Ini yang paling seru PKS ini sis. Nah. Karena oposisi sekarang 10 tahun paling keras di DPR. Termasuk yang salah satu ini sis. Apa tuh sis? Soal IKN. Soal IKN nih. Karena ya tadi sempat disebut survei kedai kopi ya kalau nggak salah itu 61,9 responden itu kan tidak setuju ibu kota pindah. Tiba-tiba kemarin PKS bilang kalau nanti PKS-nya menang gitu ibu kota nggak jadi pindah. Ibu kota tetap di Jakarta. Nah, ibu kotanya nggak jadi pindah. Ibu kota tetap Jakarta. Ibu kota tetap Jakarta ya Pak. Karena kan udah ada lagunya Jakarta tetap ibu kota. Udah ada lagunya. Ini karena memang berdasarkan kajian atau memang karena pengen cari simpati orang yang nggak setuju ibu kota pindah. Apa ini strategi politiknya PKS aja nih? Jadi undang-undang IKN itu
Pembahasan pertamanya itu ketok palunya Januari 2022. Ya. Kita menolak. Ya. Ya, banyak argumennya. Naskah akademisnya aja nggak ada. Ya. Lalu pasal-pasal terkait dengan menjaga lingkungan, hayati tidak ada. Kajian dari teman-teman TNI yang juga kita baca juga, pindah ke situ itu membutuhkan basis pertahanan, karena setelah dibangun di Jawa, pindah ke situ kan merubah basis pertahanan, butuh 180 triliunan lagi untuk basis TNI di sana. Belum lagi kasus Pak Anies cerita waktu diundang gubernur-gubernur ke sana itu, tanahnya itu bawah panas, di atas panas, ada yang pingsan tuh 2 gubernur, saya nggak tahu. Iya, pasti. Jadi alamnya pun tidak cocok untuk orang hidup di situ. Ya, kajian kita lagi juga COVID, tidak ada gubernur di sana ditunjuk oleh presiden, tidak ada DPRD, banyak kajian kita tolak. Baru diketok palu kira-kira Januari Februari 2022, Oktober sudah dirubah lagi, ketok palu kedua lagi, kan ada perubahan tahun investasi 190 tahun dan lain. Itu menunjukkan ketidaksiapan, tidak matangan. Kita tolak juga. Jadi kita bukan ujuk-ujuk sekarang ngomong itu. Kita 2 sudah menolak. Ini masih sikap kita. Jadi konsisten. Konsisten. Bukan karena mendekati pemilu ya. Iya, kita konsisten. Itu sikap kita. Kita kaji. Ya, tidak seperti ini. Masuk dialog dengan Pak Anies memunculkan memang dana 400 sekian puluh triliun itu lebih bagus tuh membesarkan titik-titik kemakmuran di 14 titik lainnya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Bukan tidak membangun Kalimantan, tetapi kita ingin berbagi ke tempat lainnya, memunculkan kemakmuran yang lebih merata di seluruh Indonesia. Mengembalikan kejayaan-kejayaan kota sih, lebih tepatnya. Kalau Pak Anies. Tapi argumen soal Jakarta sudah padat, Jawa sentris, segala macam itu nggak jadi pertimbangan juga PKS dalam penolakan ini. Ya, kita bisa carikan solusi Jakarta itu bukan dengan meninggalkan ibu kota Jakarta. Pemerintah bisa melakukan megapolitan antara Jakarta, Banten, Jawa Barat, itu kan bisa dikembangkan. Tapi tetap kenapa? Di sini sejarah kita, proklamasi di sini, Sumpah Pemuda di sini, penyelamatan G30 SPKI di sini. Banyak sekali sejarah kita di tempat ini. Lalu tiba-tiba kita pindah ke sana dengan alam yang luar biasa beratnya, tanpa kajian mendalam. Kalau ada kajian mendalam mungkin beda kita menjawabnya. Ini naskah akademisnya nggak ada. Dalam pembahasan undang-undang itu, sesuatu jadi prioritas 2 syarat. Ada naskah akademis, ada rancangan. Ini digesa untuk jadi. Kita tolak. Karena keterlibatan publik itu kan harus dalam undang-undang. Ya, Balak pada era saat ini luar biasa, paling kejar target. Saya Balak sejak 2004. Saya pernah pimpinan Balak. Kita membahas undang itu datang ke berbagai kampus, mendapat masukan. Satu undang-undang itu panjang kita bahas. Contoh ketergesa-gesan lagi. Contoh, Omnibus Law 4 kali dirubah setelah ketok palu. Ketok palu paripurna belum ada undang-undang. Ini contoh ketergesa-gesaan. Setelah itu diperbaiki, ada salah lagi. Baru udah ketok palu paripurna. Seluruh undang-undang ketika ketok palu paripurna kita pegang undang-undangnya dan jadi. Omnibus Law tidak ada. Kita diundang ketok palu, mana undang-undangnya? Ada kesalahan Pak, perbaiki. Salah Pak, perbaiki. Diketok lagi. Enggak, ketoknya sudah. Oh, ketoknya sudah. Ini kan nggak boleh dirubah. Itu yang dirasain teman-teman wartawan di DPR juga sih. Karena biasanya kan kalau sudah ketok, kita juga butuh. Dapat. Nah, ini nggak ada waktu itu sih. Nah, yang kena kemudian apa? Orang yang di medsos menyampaikan pasal-pasal tertentu, pasal itu udah berubah. Saya bilang yang dituntut bukan area medsos, yang dituntut DPR. DPR ketok palu aja masih berubah. Kenapa yang dihukum hanya orang di medsos? Memang pasal berubah-berubah terus. Harusnya kalau kita nggak tergesa-gesa begitu ketok palu jadi itu undang-undang. Ini ditarik. Kita kan di ruangan, mana undang-undangnya ditarik? Kenapa? Ada berbaik lagi, tarik lagi.
Perbaiki. Tarik lagi. Kemarin udah paripurna tuh ya. Udah paripurna 4 kali, entah berapa nih perjalanan, mungkin sebulan kali perjalanan baru ke belakang. Jangan di print dulu, masih diedit. Nah, jadi IKN pun seperti itu. Maka Tapi kita konsisten. Alasannya kan kalau udah kan ini sudah undang-undang, Pak. Oke. Nah, itu jawaban Pak Jokowi tuh. Ini Ah. udah undang-undang. Iya, betul. Ini undang-undang kita hormati. Iya. Tapi undang-undang bisa diubah nggak? Bisa diedit sih. Bisa nggak diubah? Konstitu- Boleh konstitusi perjuangan aja lagi. bisa. Konstitusi aja bisa diubah. Ya. Walaupun konstitusi susah merubahnya. Iya. Undang-undang itu baru ketok palu Januari 2022. 2023 udah diganti Oktober. IKN loh. Jadi kita bicara bisa nggak dirubah? Oh itu pemerintah saja udah merubah dalam waktu 1 tahun 9 bulan. Berubah. Tapi kan kondisinya gini, Pak Mujamil. Di koalisi Amin ada Nasdem, koalisi pemerintah sampai Iya, sekarang iya. dia masih mendukung Nasdem. Iya. PKB masih mendukung, hanya PKS saja Iya. yang masih oposisi. Kedua partai ini untuk pembahasan di KAET khususnya PKB sejauh ini masih setuju-setuju aja. Nah, di situ kan ada perbedaan pendapatnya antara PKS, Iya. PKB dan Nasdem. Bagaimana tuh pembahasan Iya. internalnya? Betul. Jadi ada ruang partai, ada ruang legislatif, ada ruang eksekutif. Capres itu ruang eksekutif. Partai-partai ruang legislatif. Undang-Undang Dasar membahas ada hak seorang presiden untuk mengajukan perubahan undang-undang, ada hak legislatif untuk mengajukan perubahan undang-undang. Kami berada di DPR. Kami punya hak juga untuk mengusulkan perubahan undang-undang itu. Nah, bagaimana sikap presiden? Ya presiden punya, kita hormati. Mungkin dialog dengan Nasdem, dialog dengan PKB, dialog dengan PKS, presiden mengambil jalan tengah, capres, belum presiden ya, capres. Saya udah ngomong presiden aja nih. Capres ya. Dia punya jalan tengah, jalan tengahnya Pak Anies juga bicara kan sekarang. Iya. Bukan pembesaran 1 titik, tapi pembesaran 14 titik kemakmuran, 1 kemakmuran. Iya. Bukan 1 titik kemakmuran, tapi 1 kemakmuran se-Indonesia itu. Lebih efektif itu. Sekarang dana IKN itu dari mana? Itu juga persoalan kita. Jangan sampai kita kayak kereta cepat, tidak gunakan APBN, digunakan. Tambah, Berubah lagi tuh, berubah Pak. lagi gitu. Itu juga Karena serba cepat, Pak. itu juga perubahannya Pak Anies itu bagaimana perencanaan pembangunan itu melibatkan berbagai pihak secara seharusnya, termasuk kampus. Undang-undang itu dibentuk ya, bukan hanya presiden dengan menteri, bukan hanya anggota DPR, bukan hanya anggota DPD, kampus, elit, terdidik, ormas. Kita datangi itu, balik itu mendatangi, meminta naskah dari mereka. Itu proses yang benar gitu. Iya. Bahkan sih, ini tadi gue baru denger nih, acara Pak Anies di Medan. Program 100 harinya Pak Anies adalah salah satunya mengkaji IKN dan food estate. Wow. Ya. Iya, Pak, berarti batal dong. Mengkaji. Ya kan. Jadi apa sih Karena tadi? bahasa mengkaji dengan membatalkan tuh bedanya. Iya. Beda. Jadi penurunan harga ya Pak ya, terus mengembalikan marwah KPK dan satu lagi itu Ya. kaji ulang IKN dan food estate. Jadi bakal jadi pembahasan yang serius nih. Dan itu masuk dalam program 100 hari kerjanya itu. Nah kita bisa kebayangin itu seperti apa tuh kayaknya. Nanti Pak Anies kita undang deh ke sini. Ya. Pak, soal PKS Ah. terkait dengan target pemilu. Dulu kalau hasil survei kan selalu ada yang bilang nggak lolos gitu. Tapi buktinya tuh dapat 7%. Selalu tidak lolos. Tapi tahun ini kan ada Gelora, Pak. Yang katanya orang-orang PKS juga. Iya. Orang lama-lama Iya, PKS. iya. Ya, teman-teman lama lah Pak. Iya, teman. Teman masih teman. Masih teman, Pak, ya. Saudara, Itu- teman. Khawatir tergerus nggak sih, Pak? Ya. Kita 2019 teman-teman itu sudah tidak di PKS ya. Ya. Dan kita dari 2014 ke 2019 di DPR RI 40 kursi menjadi 50 kursi. Ya. Jadi tren kita tren naik. Saya kira dengan teman-teman Gelora sekarang berada pada Pak Prabowo justru lebih bagus kan, lebih jelas bedanya. Mereka punya pangsa pasar sendiri, kami punya sendiri kan. Kalau sama-sama di Anies malah itu jadi berat itu.
Itu nggak enak sih. Berhimpit. Pasti situasinya bukannya berat, nggak enak. Udah dulunya gesekan terus dalam satu tim pasti nggak enak. Ya mereka teman-teman kami, ya saudara, tetap berhubungan baik. Saya ketemu kemarin di Gakumdu, ketemu di KPU, baik secara personal. Beda kami kan di organisasi. Iya. Organisasi dengan personal kan berbeda. Perjuangannya sama lah kira-kira. Iya, kalau personal sih tetap sebagai teman. Tapi dengan bergabungnya dengan pasangan Pak Anies misalkan untuk kotel efeknya lebih Bagaimana terasa tuh, Pak? sekarang Kami. apa dulu Pak sama Pak Prabowo. Terus, begini ya, kalau kita melihat survei, kita pernah mengamati survei Kompas ya. Itu kalau tidak salah Oktober 2022. Hanya 3 paslon capres yang paling kuat waktu itu, 3 nama, asosiasinya dengan 3 partai terkuat. Pak Prabowo itu 68% pemilih Gerindra ingin milih Pak Prabowo. Iya. PDIP, pemilih PDIP 57% ingin Ganjar. Iya. Pemilih PKS 53% pengen Anies. Ini 3 partai tertinggi semua nih, yang lain nggak ada yang ngalahin nih. 3 partai dengan 3 calon nih asosiasinya. Iya. Jadi saya kira hubungan PKS dengan Pak Anies ya sejak DKI ya, orang semua tahu. Jadi DKI. Oleh karena itu kalau kita konsisten ke Pak Anies, kita dapat kotel efek, wajar-wajar aja lah. Iya. Kita sejak awal dengan Pak Anies sih. 2017. Cuman telatnya dulu PKS nggak deklarasi duluan, malah Nasdem. Ah. Padahal lebih dekatnya sama PKS ya Pak. Ya. Begini, kita itu juga kita tahu kalau kita dahulu mengumumkan Anies, Pak Anies terkurung dengan posisi kita. Ya. Oh, Ya, justru dan kita pun cuma 50 kursi. Untuk capres kan butuh 115. Iya. Kita memang tengok sana tengok sini, siapa ini? Muncul teman Nasdem, alhamdulillah gitu kan. Tapi Nasdem kan juga nggak terlalu besar dengan Cukup signifikan Iya. setelah mendeklarasikan Anies dalam survei kami internal. Kenapa pilih Nasdem? Karena mencalonkan Anies itu cukup besar. Kita pas COVID itu wawancara Pak Saihu di kantor PKS, Mas Angga yang wawancara waktu itu sudah firm dukung Pak Anies sebagai capres ya. Tapi nggak deklarasi. Tapi kenapa deklarasinya kok Nasdem duluan gitu? Ya, itu tadi itu. Tapi satu keberkahan juga sih. Ya, strategi kita juga melihat karena kalau kita maksakan juga nggak ada yang gabung ke Pak Anies juga nggak bisa. Iya. Kita ingin ada, kan Indonesia ini terkenal partai nasionalis religius yang nasionalis kan. Nah, kita menunggu yang nasionalis itu muncul. Siapa? Ternyata muncul di Nasdem dan Demokrat ada, cukup kita waktu itu kan. Lalu ditangkap. Walaupun takdirnya berubah ke PKB. Pak terakhir nih, ini karena kan Pak Jamil juga nyalek kan. Bagaimana nih kesibukannya di Dapil harus ngurusin Dapil Lampung ya Pak? Lampung berapa sih Pak? Lampung 1. Lampung 1. Ini udah senior di DPR, senior di PKS. Pasti udah biasa sebenarnya kan menghadapi harus pemilu. Ini personal kampanye kan harus kampanye diri Pak. Tapi juga masuk ke Timnas Amin, tapi harus ke partai. Itu bagaimana kesibukannya itu Pak? Ya memang kesibukan saya sebagian waktu memang lebih besar, porsi yang ke dapil jadi berkurang memang. Tapi karena saya di dapil sudah lama ya, dan saya bersama struktur dan bersama caleg PKS dan masyarakat juga sudah lama ya, saya rasa ya tidak ada masalah bagi saya. Turun kayak Pak Anies mau tanggal 7 Desember mau turun, ya saya akan harus turun ke Lampung menemani beliau gitu. Jadi mungkin investasi saya sudah lama ya. Oke. Sejak 2004 itu ya terberat lah itu. Ya terberat waktu itu. Tapi jadi nggak jadi itu semua itu takdir di langit gitu. Nggak ada urusan dengan senior, junior, nggak ada itu. Tapi kan tetap Pak sebagai caleg kan tentu ada ambisi untuk tetap melanjutkan. Saya ikhtiar itu kerjasama dengan para caleg PKS, terus dukungan relawan dan karena begini, saya
bantuan-bantuan DPR untuk mereka itu saya turun sampaikan ke mereka. Dan ada bantuan-bantuan tertentu, dulu saya Komisi 4, bantuan pertanian. Iya. Di tempat lain, anggota lain orang nebus gitu, saya enggak gitu. 500 bantuan, orang ngasihin traktor 25 juta harganya. Mereka ngaku, Pak di sana harus nebus 5 juta. Oh saya nggak bisa, saya bilang. Saya haramkan, nggak ada cerita bantuan bayar-bayar, itu hak kalian. Udah. Jadi berbagai bantuan seperti itu yang saya sampaikan, alhamdulillah mengikat hubungan mereka dengan saya. Gitu. Oke. Jadi kalau ditanya apa, saya melakukan setiap reses saya turun, menyampaikan program reses, bertemu mereka dalam 5 tahun, bukan kampanye di ujung. Saya bukan kampanye di ujung, saya kampanye selama 5 tahun. Di ujung kan cuma 3 bulan ini aja. Udah investasi 20 tahun, sis. 2004 sampai 2024 kan? Iya, jadi saya kira itu, saya berjalan ini aja, natural saja. Siap, terima kasih Pak Terima Mujamil kasih. sudah Ya. datang di podcast Merdeka.com. Makasih, Makasih. Mas Angga, Pak. Asis. Makasih. Terima kasih sahabat Merdeka. Salam.